ucapkan salam, assalamu alaikum tahiyatum fiha salam, salam kita dunia akhirat. Lalu dia bilang, itu zaman Nabi itu yang pas. Zaman kita memang salam sejahtera itu tidak ada zaman Nabi itu. Kenapa Nabi tegaskan tahiyatu ummatis salam? Karena orang itu juga punya salam. Mereka punya salam. Salam itu sudah ada sejak dulu. Maka Nabi tidak meniru salam itu. Jelas ya? Orang jahiliyah ketika menikah mereka, ada tidak salamnya, ucapan selamatnya? Ada kan? Ada. Lalu dianulir oleh Nabi SAW dengan apa? Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum ala khair. Yahudi punya salam tertentu, Kristen punya salam tertentu, yang musyrikin Majus punya salam tertentu. Tapi Nabi katakan salam kita, tahiyatuna, penghormatan kita ada dengan assalam. Jelas ya? Jelas? Ulang nih. Nah, jadi mereka mustahil lah Ustaz, umat manusia tidak ada punya salam. Secara sosial saja orang mulai apa tidak pakai salam, tidak ada, tidak mungkin. Ini secara pikiran, tapi kenyataan disebut dalam kitab-kitab bahwasanya mereka masing-masing punya salam sendiri. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kalau antum belajar sirah, tak akan antum debat ini fatwamu ini. Lagi pula yang berfatwa dengan istimbat kepada dalil. Antum hanya ikut perasaan. Kan ya? Wih, yang mengucapkan salam agama lain itu ada dalil atau ikut perasaan? Kan enggak enak membenci orang lain. Siapa yang benci Nabi dulu? Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, penuh dengan kebencian. Nabi penuh dengan kebencian? Enggak. Buktinya kalau orang kafir datang kepadanya minta perlindungan, apa yang dia lakukan? Dilindungi. Ada orang musyrik datang kepadanya, ya nak masuk Islam, Nabi langsung, oh si musyrik itu serang dia gitu? Enggak. Antum aja yang kalau lihat umat Islam yang istiqamah, ini hati-hati dengannya, ini radikal. Antum yang penuh kebencian sebenarnya, cuman masalahnya salah alamat. Ke orang non muslim antum masya Allah sayang, kepada orang Islam yang istiqamah antum benci. Siapa yang penuh kebencian? Antum sendiri. Antum yang mana nih? Antum yang mana nih? Mereka tidak pakai antum nih. Ente. Jadi kaum muslimin muslim. Jadi yang penuh kebencian sebenarnya yang mendukung salam lintas agama ini. Mereka yang penuh kebencian. Nengok kita ngaji ini itu berbusang hatinya tuh. Dah ini bakal radikal ini katanya. Mereka yang tukang buat fitnah-fitnah itu. Asal suka baca Quran calon radikal. Asal suka sholat berjamaah radikal. Berarti antum benci pada orang taat, suka pada orang maksiat. Memang kata orang Arab betul juga. Nah, orang Arab ini lebih jujur pada orang kita, mohon maaf ya. Karena mereka selalu mengatakan fisarahati raha, berterus terang itu buat kita tenang. Ya, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang yang buruk perangainya, buruk lakunya, buruk pula dugaannya. Jadi ketika mereka suka benci orang beriman, dikiranya kita penuh dengan kebencian kepada hamba Allah yang lain. Enggak. Buktinya kita lewat orang kafir, ada antum umpan dengan batu, weh itu Cino lahirnya lewat umpan dengan batu? Enggak. Jelas ya? Enggak gitu. Pernah antum berdoa, habis enggak kekayaannya? Enggak juga kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sekali lagi kita sedang berhadapan dengan orang, yaitu Nabi SAW, yang punya keistimewaan tak pernah salah, kecuali Allah sendiri yang menyalahkannya dalam rangka mendidik dan membimbingnya. Tidak boleh manusia, tidak boleh
manusia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jangan antum bilang gara-gara Nabi SAW ditegur Allah dalam surat Abasa wa Tawalla, atau ditegur dalam surat pembagian tawanan Badar, berarti Nabi pernah salah. Bukan, yang menyalahkannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada sahabat yang menyalahkan Nabi? Hah? Ini keliru Nabi ini. Ada. Yang ada adalah induknya Khawarij. Induknya Khawarij. Adapun sahabat tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada menyalahkan Nabi kaum munafikin. Kaum munafikin beriman? Kaum munafikin beriman? Tidak. Jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan Yahudi. Sah? Sah? Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan kaum musyrikin. Sah? Nabi di masa hidupnya bertetangga dengan ahli kitab. Sah? Nabi di masa hidup bertetangga dengan Majusi. Betul? Taib. Demi toleransi beragama, maka kita setiap beragama harus mencampur adukkan agama. Jadi kalau salam nanti saya sebagai muslim, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Santi, Om Swas, tidak apal, alhamdulillah itu tidak apal. Atau nanti salum dan sebagainya, seperti dia buat oleh pimpinan Az-Zaitun kemarin tuh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada Nabi? Tidak. Karena Nabi kita larang itu. Bukan sekadar hanya tidak melakukan. Nabi larang. Ditegaskan tahiyyatu ummatis salam. Oleh sebab itu, maka janganlah cuman masalahnya kadang kita tidak kuat dengan tekanan atasan. Dia masalahnya. Atasannya mewajibkan bawahannya, bawahan tidak punya kekuatan, akhirnya ikut-ikutan. Yang lain menyangka itu adalah atas kesadaran. Oh, Ustaz Syanunya buatnya kan ada kabarnya acara bakar tongkang, agar acara ini berkah ditutup dengan doa. Yang baca doanya? Yang baca doanya? Ustaz. Allahumma barik lana fi amalina hadi. Ya Allah, berkahi amal. Gimana amal syirik mau diberkahi? Amal syirik diberkahi? Ala kulli hal. Oh, tidak syirik Ustaz, sebab dibaca juga la ilaha illallah di situ. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi tidak syirik. Jadi karena apa? Syirik itu tidak jelas mananya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika belajar sirah kita sedang berhadapan dengan Nabi yang tak pernah salah kecuali Allah SWT dalam rangka membinanya.